Markibong, AHY dalang demo sidang vonis Rizik, Kadrun siap tumbang demi bibip, Denny Siregar disemprot air aja lari, pengecut. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kali ini kita masih bahas soal aksi heboh para kadrun pecinta bibip kemarin. Di tengah aksi massa demonstrasi sidang Rizik, muncul beberapa tweet yang menyinggung peran Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam demo Habib Rizik Syihab, seperti dilansir dari tribunnews.com. AHY bandar demo Rizik, gak heran sih, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Kata-kata yang tertulis dalam foto. Dalam foto itu tersemat foto AHY dengan memakai logo baju Partai Demokrat. Tidak hanya itu, ada juga screenshot media online menuliskan adanya pergerakan massa ke PN Jakarta Timur. Sampai saat ini Agus Harimurti Yudhoyono belum memberikan klarifikasi atas foto-foto yang beredar diduga mendukung aksi demo Rizik Syihab. Politisi Partai Demokrat, Cipta Pancalaksana menanggapi soal rumor bahwa Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY adalah dalang dibalik unjuk rasa sidang Habib Rizik Syihab. Panca menjelaskan bahwa tuduhan itu adalah fitnah yang ditujukan untuk menghancurkan elektabilitas AHY. Bukan hanya itu, Panca pun menduga bahwa kakak pembina adalah pihak yang mengarahkan buzzer untuk menyebar rumor tersebut. Kata Panca melalui Twitternya @panca66, fitnah apa lagi ini? Kalau nggak sanggup bersaing dengan baik, masa kakak pembina mengeluarkan buzzer RP murahan begini? Ia pun melanjutkan, udah pakai akun-akun baru netas lagi? Maksud hati menghancurkan elektabilitas AHY dan Partai Demokrat, masa caranya begini? Hahaha. Panca membagikan pernyataannya itu bersama beberapa gambar terkait AHY yang dituding sebagai dalang di balik unjuk rasa. Pada gambar pertama, terdapat sebuah artikel Kumparan News berjudul 200 simpatisan Habib Rizik ditangkap di PN Jaktim. Ada yang bawa pisau. Siapa lagi dalangnya kalau bukan pendukung setia Rizik, yaitu AHY. Demikian tertulis dalam gambar tersebut. Dalam gambar selanjutnya tertulis tudingan yang sama bahwa AHY mengirim massa ke PN Jaktim. Disebutkan bahwa motif AHY mengirimkan massa adalah karena Rizik merupakan salah satu sumber suara Partai Demokrat. Seperti diketahui, Habib adalah mantan imam besar Front Pembela Islam atau FPI yang memiliki banyak simpatisan. Mengapa mengirim massa ke depan PN Jaktim? Karena tanpa Rizik suara Demokrat akan jatuh. Demikian tertulis di bawah foto AHY. Pada gambar terakhir juga tertulis tudingan yang sama bahwa AHY, Ketua Umum Demokrat adalah dalang demo. Waduh, siapa tuh kakak pembina? Yang kalau kita sering dengar adalah Alifur Rahman, si Empu Siward. Apakah benar beliau atau kakak pembina Pramuka? Siapa sih Om Panca? Om Panca nih, meniupkan isu yang gak jelas deh. Kalau emang benar AHY dibalik kerusuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, parah sih. Tapi benarkah dibalik demo ada nama AHY? Apakah guna mencari massa untuk mendongkrak elektabilitasnya maju di Pilpres 2024? Nah, yang berkaitan, yang membuat tweet tersebut harus melakukan klarifikasi dong. Jangan sembarangan menuduh AHY, bisa-bisa kena bui loh, wahai para netizen. Ngomongin soal massa yang kemarin sempat demo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pegiat media sosial Denny Siregar juga ikut menanggapi. Melansir dari Makassar Terkini, Denny Siregar lewat cuitannya di Twitter pada Kamis 24 Juni 2021 mengaku geli melihat kiriman video pendukung Habib Rizik Syihab yang hendak demo tersebut. Kata Denny, gua geli lihat video-video kiriman kadrun yang mau demo. Pasalnya, kata Denny, para simpatisan Habib Rizik itu dengan semangatnya berteriak jihad dan siap mati demi membela eks-pentolan FPI tersebut. Akan tetapi, lanjut Denny, saat membela Rizik itu disemprot water cannon oleh pihak aparat, mereka pun langsung lari kocar-kacir. Kata Denny, teriak-teriak semangat, jihad, kita mati membela Habib. Seperti mau berangkat perang Badar. Besoknya disemprot water cannon, lari paling kencang. Kapan masuk surganya? Pada cuitan lainnya, Denny juga membeberkan pola kadrun di Indonesia, termasuk pendukung Habib Rizik Syihab. Menurutnya, mereka bermain massa agar majelis hakim di persidangan Habib takut menjatuhkan vonis berat terhadap terdakwa kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor itu. Denny pun juga mengatakan pola kadrun di seluruh dunia termasuk Indonesia itu standar. Mereka main massa supaya orang takut, begitu juga di sidang Rizik. Tekanan massa di depan PN itu cara supaya hakim ubah keputusan sesuai keinginan. Namun, menurut Denny, saat massa pendukung Rizik Syihab dibubarkan, aparat mereka malah menangis dan mengaku dizalimi. Tapi lihat kalau massa mereka dipukul, cengeng, nangis-nangis, bilang dizolimi, kata Denny Siregar. Oleh karena itu, Denny Siregar menilai kekuatan massa pendukung Rizik tersebut sebenarnya semu, hanya terlihat garang di jalan.
Denny Siregar pun memberikan bukti contoh terkait hal itu, yakni saat masa pendukung Rizik Syihab diuji dalam pemilihan presiden atau pilpres, dan pada akhirnya capres yang mereka dukung juga kalah. Kata Denny, kekuatan masa kadrun itu semu, kelihatannya aja besar dan garang di jalan. Teriak-teriak takbir sambil videokan untuk menambah semangat mereka sendiri, sekaligus mencoba menebar kekuatan kalau mereka itu besar, tapi pas diuji di pilpres, kalah terus. Bagaimana menurut Anda? Divonis 4 tahun bui, jangan bilang Rizik kena karma Ahok. Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Di tengah demo yang dilakukan oleh para fans Rizik Syihab, vonis hakim selama 4 tahun diketok oleh pengadil di PN Jakarta Timur, tepatnya pada Kamis 24 Juni 2021. Vonis yang tentu saja semakin mencoreng wajah dari Rizik Syihab yang sebelumnya sudah tercoreng akibat kasus kerumunan, di mana vonis hukuman juga sudah diketok oleh hakim selama 8 bulan. Sebagai terdakwa kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor, seperti dilansir laman kompas.com, Rizik Syihab akhirnya divonis bersalah. Sekali lagi, divonis bersalah dalam melakukan tindak pidana. Tepatnya, 1. Turut serta melakukan penyiaran berita bohong. 2. Menimbulkan keonaran. Vonis terhadap Rizik ini dibacakan oleh Majelis Hakim di ruang sidang Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Timur dengan ucapan seperti ini. Menyatakan Muhammad Rizik Syihab terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penjara 4 tahun, ujar Hakim Ketua Katwanto. Dasar hukuman 4 tahun terhadap Rizik adalah pelanggaran pasal 14 ayat 1, subsider pasal 14 ayat 2, lebih subsider pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU ini, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menganggap bahwa unsur penyebaran kabar bohong dan membuat keonaran lebih terpenuhi. Sampai di sini, kalau merasa nggak terima, Rizik boleh saja mengajukan banding dengan kemungkinan diterima atau ditolak. Hukuman pun bisa lebih ringan, sama atau malah lebih berat. Semua tergantung dari apa yang Rizik sampaikan dalam pembelaannya. Juga bagaimana pertimbangan majelis hakim nantinya. Kalau akhirnya vonis lebih berat, ya syukur deh. Rizik kena karma Ahok. Tak sampai 12 jam pasca vonis itu diberitakan, sudah muncul beragam respons, terutama di media sosial. Permadi, Abu Janda Arya tidak mau ketinggalan dengan memasang foto Rizik dan Ahok di pengadilan dengan durasi hukuman 4 tahun dan 2 tahun. Membaca captionnya, tak sedikit yang meyakini bahwa Rizik sedang menelan kurma. Maksudnya kena karma 2 kali lipat jika kita mengingat Ahok divonis 2 tahun penjara karena kasus tudingan penistaan agama lantas dianggap bersalah oleh para pengadil. Rizik sendiri saat itu sempat bersaksi. Tentunya saksi yang memberatkan karena sejak semula Rizik seperti punya dendam kesumat terhadap Ahok. Namun saya tidak sepenuhnya setuju kalau Rizik kena karma karena kelakuannya atau kebenciannya terhadap Ahok. Big Imam ini kan tersandung kasus hukum akibat ulahnya sendiri setelah merasa jumawa dan bisa berbuat apa saja setelah kembali dari masa pelarian ke Arab Saudi selama 3,5 tahun. Kalau disebut karma, kurang tragis menurut saya jika mengingat semua aksi, provokasi, juga kesaksian yang memberatkan Ahok beberapa tahun silam. Sekali lagi kurang tragis dan belum memenuhi unsur-unsur seperti yang kerap muncul di sinetron bertema azab di TV lokal kita. Bicara soal vonis hakim, saya justru setuju kalau ada yang menyebut hukuman ini masih cukup ringan jika kita mengingat rekam jejak orang ini dalam kasus terkait Rumah Sakit Umi. Terlebih jika melihat dampak dari kebohongan dan keonaran yang sempat terjadi kala itu. Namun, keputusan pengadilan harus kita terima, apapun itu dan berapapun vonis yang sudah diketokkan palu untuk kasus Rumah Sakit Umi. Sembari menunggu terdakwa kembali menikmati masa-masa pengasingan di tempat sepi seperti yang dulu pernah Ahok rasakan di Makobrimob. Mari tunggu kelanjutan kasus-kasus lain yang kabarnya sudah menanti Rizik, seperti lambaian tangan seorang wanita yang harusnya dihadapi Rizik dengan gentle, jangan dengan sikap atau reaksi cemen. Terus, bagi para pendukung Rizik yang sempat dibilang lugu dalam pleidoinya, lugu yang bagi saya singkatan dari lucu dan gu, silahkan isi sendiri titik-titiknya ya. Hentikan aksi jalanan kalian. Kalau nanti sampai kena entuk copit, awas saja kalau lantas termehek-mehek dan minta bantuan medis dari pemerintah.
Uang penyakit seperti itu kalian undang sendiri dengan aksi massa di tengah melonjaknya kasus harian COVID di Jakarta dan sekitarnya. Dengerin tuh wejangan Gus Nuril di YouTube ada terkait aksi Rizik yang mendapat pembelaan dari oknum DPRD di salah satu daerah. Mungkin kalian bisa sadar diri, bertobat dan kalau perlu mencari sosok lain untuk diteladani. Selain Rizik Syihab tentunya, Drone. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?